Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes penalaran matematika. Nah, soal yang pertama, soal nomor 25. 11 siswa mengikuti tes. Guru mengumumkan bahwa jangkauan data nilai siswa tersebut adalah 15. Jika diumumkan 3 siswa memperoleh nilai 100, 1 siswa memperoleh nilai 96, 3 siswa memperoleh nilai 90, serta 2 siswa memperoleh nilai 86, maka nilai 2 siswa yang belum diumumkan tersebut yang paling mungkin adalah. Oke, kita analisis soalnya. Di sini mengatakan bahwa jangkauan data dari nilai siswa tersebut adalah 15. Nah, jangkauan itu apa sih? Nah, jangkauan itu artinya nilai terbesar atau nilai maksimal dikurang nilai terkecil atau nilai minimum. Nah, kalau kita lihat di sini nilai terbesarnya atau nilai maksimalnya itu adalah 100. Kenapa? Karena dari soal ini nilai yang paling tertinggi itu hanyalah 100. Di opsi jawaban juga itu tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada 100. Berarti otomatis nilai tertingginya atau nilai maksimalnya adalah 100. Oke, kita tulis 100. Nah, berapa nilai minimumnya? Oke, kita lihat jangkauannya itu sama dengan 15. Nah, 100 dikurang berapa? Nilainya itu menjadi 15. Tentu 100 dikurang 85, sehingga jangkauannya sama dengan 15. Nah, kalau seperti itu berarti 100 ini adalah nilai maksimalnya atau nilai tertinggi, kemudian 85 ini adalah nilai terendah atau nilai minimum. Nah, berarti berapa nilai 2 siswa yang mungkin yang belum diumumkan tersebut? Oke, kalau kita lihat di sini opsi jawabannya sudah pasti bukan D, karena di sini D ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena yang paling minimum itu 85, jadi tidak ada lagi nilai di bawah dari 85. Kemudian, salah satu nilai itu harus memuat angka 85. Nah, di sini yang memuat angka 85 itu hanya A dan D. Nah, opsi yang D ini sudah pasti salah karena ada nilai 84. Berarti yang paling tepat itu adalah opsi yang A, yaitu nilainya 95 dan 85. Opsi yang A ya yang tepat. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 26. Oke, ini terkait dengan peluang. Diketahui A itu nilainya ada 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah, peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Kita tulis dulu mana genap, mana ganjil. Oke. Untuk yang genap, kita tulis di sini ya. Genap itu ada angka apa saja? Ada angka 6, 4, dan 2. Berarti ada 3 angka. Kemudian ganjilnya. Ganjil. Ganjil itu ada 9, ada 7, 5, 3, dan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 angka. Nah, yang ini kita ketahui adalah peluang terambilnya 5 anggota berjumlah genap. Oke. Angka tersebut genap apabila ada beberapa kemungkinan sehingga angka tersebut genap. Kemungkinan yang pertama adalah angka genap ditambah angka genap itu hasilnya pasti otomatis genap. Kemudian yang kedua itu angka ganjil
ditambah angka ganjil. Nah, ini sudah pasti nilainya adalah genap. Nah, apakah masih ada opsi yang lain? Kalau kita lihat opsi yang lain itu sudah tidak ada, dan kalaupun ada itu sudah pasti nilainya ganjil. Kenapa? Karena 1 genap ditambah 1 ganjil itu hasilnya sudah pasti ganjil. Oke. 3 kemungkinan ini hanya terdiri dari masing-masing 1 angka. Contohnya 1 genap tambah 1 genap, kemudian 1 ganjil ditambah 1 ganjil, dan 1 genap ditambah 1 ganjil. Nah, itu akan berbeda jika ada beberapa angka dari angka genap, juga beberapa angka dari ganjil. Bisa saja itu angkanya akan genap atau hasilnya akan genap. Oke, contohnya seperti ini. Agar angka tersebut menjadi genap, kita bisa ambil 2 angka ganjil dan 3 angka genap. Nah, hasilnya atau jumlahnya ini akan genap. Oke, kita buktikan. Kita ambil 2 ganjil. Ganjil apa saja? Kita bisa ambil angka 5 dan 3. Kemudian 3 angka genap. Genap apa saja? Ada 6, ada 4, ada 2. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhan ini, jumlahnya pasti genap. Kita jumlahkan 5 tambah 3 itu 8, 8 tambah 2 itu 10, 10 tambah 4 itu 14, 14 tambah 6 itu 20. Nah, ini hasilnya kan genap. Berarti ini tepat. Oke, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, angka apa lagi yang bisa? Kita bisa ambil 4 ganjil dan 1 genap. Ini hasilnya sudah pasti akan genap. Oke, kita buktikan. Coba kita ambil 4 angka ganjil yaitu 7, 5, 3, dan 1. Kemudian angka genap itu kita ambil angka 2. Nah, jumlah keseluruhan ini sudah pasti genap. Kita jumlahkan 7 tambah 5 itu 12, 12 tambah 3 itu 15, 15 tambah 1 itu 16, 16 tambah 2 itu 18. Nah, ini sudah tepat karena nilainya genap, yaitu 18. Kita hapus dulu, karena ini sebenarnya bukan jawabannya, ini hanya sekedar contoh. Oke. Kita hapus dulu. Oke, saya juga lupa jelaskan jumlahnya ini harus 5 angka. Kita harus ambil 5 angka. Jadi kita ambil 2 angka, 2 angka ganjil, 3 angka genap agar jumlahnya juga menjadi 5 angka. Begitupun yang di bawah ada 4 angka ganjil dan 1 angka genap. Jadi berjumlah 5 angka. Kenapa 5 angka? Karena di sini mengatakan adalah peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Oke, untuk soal seperti ini kita gunakan rumus kombinasi. Kenapa kombinasi? Kenapa bukan permutasi? Karena kombinasi itu apa sih? Dan permutasi itu apa sih? Nah, permutasi itu kan artinya memerhatikan urutan. Memerhatikan urutan. Contohnya apa? Contohnya AB itu tidak sama dengan BA. Jadi memerhatikan urutan. Nah, kebalikan dari kombinasi. Kombinasi itu artinya tidak memerhatikan urutan. Jadi, walaupun kita bolak-balik, itu dalam kombinasi tetap sama. Contohnya seperti ini. Kenapa kita gunakan kombinasi di soal ini? Karena contohnya 9 ditambah 7 atau 7 ditambah 9 itu hasilnya tetap akan sama. Begitupun dengan yang lain. 5 ditambah 3 atau 3 ditambah 5 itu hasilnya tetap akan sama. Jadi tidak memerhatikan urutan. Jadi di soal ini kita menggunakan kombinasi. Oke, kita hapus dulu. Kita tulis rumus kombinasi. Jadi rumus kombinasi itu adalah kombinasi
N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, contohnya seperti ini nih. Tadi, kita mengambil 2 angka ganjil dari 5 angka ganjil. Berarti kombinasi 5 diambil 2. Kemudian dikali, ini nih, 3 angka genap dari 3 angka genap. Berarti 3 angka diambil 3. Jadi, penulisannya adalah kombinasi 3 diambil 3. Kemudian yang di bawah juga sama, di 4 angka ganjil dari 5 angka ganjil. Berarti kombinasi 5 diambil 4 dikali 1 genap dari 3 genap. Berarti kombinasi 3 diambil 1. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita tulis di sini ya. Kombinasi 5 diambil 2 dikali kombinasi 3 diambil 3 sama dengan, N-nya berapa? N-nya adalah 5. Jadi 5 ini adalah N, kemudian 2 ini adalah R. Begitupun dengan ini, 3 adalah N, dan yang ini adalah R. Tinggal kita masukkan. N faktorial berarti 5 faktorial per N kurang R, 5 kurang 2 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kita kali 3 faktorial, 3 kurang 3 itu 0, berarti 0 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, faktorial itu artinya seperti ini nih, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita bisa coret. 5-nya kita bisa coret dengan 3. Jadi, 5 kali 4 kali 3, 3-nya kita coret berarti sisa 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, sama dengan yang ini 3 faktorial bisa kita coret dengan 3 faktorial. Jadi, nilainya habis sisa 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini artinya sama dengan 1. Berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Oke, sampai sini sudah selesai. Kemudian tinggal kita masukkan ini lagi nih. Kombinasi 5 diambil 4 dikali kombinasi 3 diambil 1. Kita tulis dulu. Kombinasi 5 diambil 4 dikali kombinasi 3 diambil 1 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 4 itu 1, berarti 1 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian dikali 3 faktorial. 3 kurang 1 itu 2, berarti 2 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, tinggal kita coret-coret nih. 5 kali 4 itu 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4. Dan 4-nya kita coret, berarti sisa 5, berarti ini sisa 5 ya. Kemudian yang ini nih, 3 faktorial bisa kita coret dengan 2 faktorial. Jadi 3 kali 2 itu 2-nya kita coret, jadi sisa 3. Nah, di sini sisa 5, di sini sisa 3. 5 kali 3 itu 15, berarti hasilnya adalah 15. 15 ini kita tambah dengan 10, jadi hasilnya sama dengan 25. Nah, 25 ini menjadi NA-nya atau banyaknya kejadian. Setelah kita dapatkan NA-nya, kita cari lagi NS-nya. NS-nya itu adalah banyaknya sampel. Bagaimana caranya? Oke, kita hapus dulu. Nah, NS-nya atau banyaknya sampel itu berapa? Oke, kita tulis NS-nya itu sama dengan kombinasi 8 diambil 5. Kenapa seperti ini? Karena jumlah datanya itu ada 8. Sedangkan yang ingin kita ambil dari 8 tersebut hanya 5 angka. Berarti kombinasi 8 diambil 5. Nah, tinggal kita masukkan sama dengan rumusnya tadi. Berarti 8 faktorial dibagi
8 kurang 5 itu 3 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, 8 kali 7 kali 6 kali 5. 5-nya kita coret berarti sisa ini. Nah, 3 faktorial ini bisa kita coret dengan 6. Kan 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6. 6 dibagi 6 itu habis. Berarti 3 faktorial dibagi 6 itu habis. Sisa 8 kali 7. Nah, 8 kali 7 itu sama dengan 56. Berarti banyaknya sampel atau NS-nya itu sama dengan 56. Nah, kita sudah menemukan banyaknya kejadian yaitu NA sama dengan 25 dan juga sudah menemukan banyaknya sampel yaitu NS sama dengan 56. Nah, sisa kita masukkan ke rumus peluang. Jadi rumus peluang A itu sama dengan NA atau banyaknya kejadian dibagi NS atau banyaknya sampel. NA-nya berapa? NA-nya 25 dan NS-nya berapa? NS-nya adalah 56. Nah, sampai sini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi jawabannya cukup sampai di sini. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 27. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata Rp250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Oke, yang ditanyakan adalah yang paling kecil. Berarti kita cari nih, mana yang paling kecil dengan mengalihkan masing-masing dari opsi yang ada. Contohnya seperti ini, kita tulis dulu di sini ya. Jadi, lembaran-lembaran kertas itu harga rata-ratanya adalah Rp250 per lembar. Kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita cari manakah biaya pembelian kertas yang paling kecil. Kita ke opsi yang A. Opsi yang A itu 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Sisa kita kali nih. 6 kali 50 itu sama dengan berapa? Sama dengan 300. Berarti jumlah kertas yang dibutuhkan adalah 300. Sisa kita kali dengan jumlah masing-masing kertas, jumlah biaya masing-masing lembaran kertas. Jadi 300 dikali 250. Ini berapa nih hasilnya? Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian opsi yang B. Opsi yang B itu 6 buku yang masing-masing membutuhkan 100 kertas. Berarti 6 dikali 100 sama dengan 600. Nah, 600 ini kita kali dengan biaya per lembar kertasnya, yaitu 250. Oke, jumlahnya nanti opsi yang C. Opsi yang C itu 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Berarti 5 kali 50 sama dengan 250 dikali per lembarnya adalah 250 juga. Oke. Kemudian opsi yang D. Opsi yang D itu 5 buku yang masing-masing membutuhkan 75 kertas. Berarti 5 kali 75 sama dengan 375 kali 250. Oke. Kemudian opsi yang terakhir yaitu opsi yang E. Opsi yang E 7 buku 7 kali 75 kertas sama dengan 350 kali 250. Oke. Sampai sini yang ditanyakan adalah biaya pembelian kertas yang paling kecil, bukan jumlah sebenarnya, hanya mengatakan mana yang paling kecil, bukan mengatakan jumlah spesifik terkait dengan angka. Berarti jika seperti itu, kita tidak perlu capek-capek menghitung berapa perkalian dari 300 kali 250, 600 kali 250 berapa, kemudian 250 kali 250 berapa, itu tidak perlu. Karena itu hanya akan sangat memakan waktu. Karena di soal pun yang mengatakan yang dicari hanya biaya pembelian kertas yang paling kecil. Berarti kita lihat saja di sininya nih. Di sini nih. Banyaknya kertas yang dibutuhkan kemudian dikali dengan masing-masing
biaya per lembarnya. Nah, biaya per lembarnya itu kan sama, yaitu 250. Berarti sisa kita lihat di sini mana yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat yang paling kecil adalah 250 lembar. Nah, jadi otomatis biaya pembelian kertas yang paling kecil itu adalah opsi yang C, yaitu 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Kenapa? Karena cukup kita lihat dari sininya saja. Jika jumlah kertasnya semakin banyak, maka biayanya pun juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika jumlah kertasnya semakin sedikit, maka biayanya juga akan semakin sedikit. Berarti bisa kita lihat dari sini, karena opsi yang C ini membutuhkan kertas yang paling sedikit, maka otomatis biayanya juga yang paling kecil. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut, soal nomor 28. Suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama adalah 650, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya? Oke, kita tulis dulu. Untuk rata-rata totalnya atau R total itu adalah 500 dalam 14 hari. Kemudian rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama. Berarti R8 sama dengan R8 kali 8 karena ada 8 hari ya. Kemudian berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya? Nah, ini sama. Berarti R6-nya itu sama dengan R6 dikali 6 hari. Nah, tinggal kita operasikan, kita analisis dari soal. Nah, penyelesaiannya itu adalah R total dikali harinya berapa? Harinya adalah 14 sama dengan R8 dikali 8 ditambah R6 dikali 6. Nah, rata-rata totalnya adalah 500, berarti 500 dikali 14. Kemudian, rata-rata 8 harinya itu adalah 650 dikali 8 ditambah rata-rata untuk 6 hari sisanya itu berapa, kita belum tahu, jadi kita tulis saja, kita turunkan R6 dikali 6. Oke, 500 kali 14 itu sama dengan 7.000. Jadi 7.000 sama dengan 650 kali 8 itu 5.200 ditambah rata-rata 6 hari dikali 6. Oke, kita pindah ruaskan 7.000 dikurang 5.200 sama dengan rata-rata 6 hari dikali 6. Oke, 7.000 dikurang 5.200 itu sama dengan 1.800 sama dengan rata-rata 6 hari dikali 6. Nah, berarti rata-rata 6 hari sisanya itu sama dengan 1.800 dibagi 6. Berarti rata-rata untuk 6 hari sisanya itu adalah 1.800 dibagi 6. 18 bagi 6 itu 3, bertambah 02 berarti 300. Jadi, rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya itu adalah 300 kunjungan. Opsi yang A. Andi membeli 20 kg beras jenis A dengan harga 6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis B dengan harga 4.000 per kilogram. Kedua jenis beras itu kemudian dicampur. Agar Andi mendapat untung 5%, maka beras tersebut harus dijual dengan harga Oke, kita analisis soalnya. Di sini mengatakan bahwa ada 2 jenis beras, yaitu jenis A dan jenis B. Oke, kita tulis dulu harga beras dari masing-masing jenis tersebut. Harga beras jenis A itu sama dengan 20 kg dikali harga per kilogramnya adalah 6.000.
Berarti harga belinya adalah 120.000. Kemudian harga beras jenis B itu ada 30 kg dikali harga per kilogramnya adalah 4.000. Berarti harga beli dari beras jenis B ini adalah 30 kali 4 itu juga 120 ya. Sama. 120.000. Kemudian itu dicampur dan modal untuk membeli beras dari jenis A maupun B ini kita tinggal tambahkan. Jadi modal keseluruhannya, modal membeli beras A dan B itu sama dengan 120.000 ditambah 120.000 sama dengan 240.000. Oke. Kemudian untung yang diharapkan oleh Andi itu adalah 5%. Oke, kita tulis dulu. Untungnya itu 5% dari harga belinya. Harga belinya adalah Rp240.000. Nah, 5% kali Rp240.000 itu sama dengan 12.000. Oke. Lanjut. Agar Andi mendapat untung 5%, maka beras tersebut harus dijual dengan harga berapa tiap kilogramnya? Berarti kita cari harga jualnya dulu. Harga jual itu rumusnya sama dengan untung ditambah harga beli. Oke, untungnya berapa? Untungnya adalah 12.000. Harga belinya, oke ini kurang ya, sorry. Harga beli ditambah 240.000. Nah, 240.000 ditambah 12.000 itu sama dengan Rp252.000. Jadi harga jualnya sebesar 252.000 untuk 50 kg. Tapi karena yang ditanyakan adalah harga per tiap kilogramnya, berarti kita bagi dengan jumlah kilogramnya berapa, yaitu 50 kg. Dari 20 kg jenis A ditambah 30 kg jenis B. Oke. Rp252.000 dibagi 50 kg itu sama dengan Rp5.040. Nah, Rp5.040 ini adalah harga tiap kilogramnya. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, ke soal nomor terakhir, soal nomor 30. 3 botol sari buah masing-masing berisi 1.500 ml, 1.000 ml, dan 1.900 ml. Masing-masing botol terjadi penyusutan isi sebesar 10%, 11,5%, dan 15%. Jika isi ketiga botol tersebut digabung menjadi satu dalam botol besar, maka persentase penyusutan isinya menjadi... Oke, kita analisis soalnya. Ada penyusutan di masing-masing botol. Oke, kita tulis dulu besar penyusutannya. Oke, besar penyusutan. Untuk botol pertama, kita tulis botol ke-1. Botol ke-1 itu penyusutannya adalah 10%. Berarti 10/100 dikali isi botolnya berapa? Isi botolnya adalah 1.500. Nah, berarti besar penyusutannya adalah ini coret, berarti 10 kali 1,5 itu 150. Oke, lanjut ke botol kedua. Botol kedua itu penyusutannya adalah 11%.
11,5% berarti 11,5 per 100 dikali isinya adalah 1000, berarti hasilnya sama dengan 115. Kemudian besar penyusutan botol ketiga. Botol ketiga itu penyusutannya 15%, berarti 15 per 100 dikali isinya itu 1900, sama dengan hasilnya adalah 285. Oke, jadi besar penyusutan botol ke-1 adalah 150, penyusutan botol kedua adalah 115, dan penyusutan botol ketiga adalah 285. Nah, sisa kita cari berapa persentase penyusutan ketiga botol tersebut terhadap keseluruhan isi botol. Oke, caranya seperti ini. Kita jumlahkan seluruh besar penyusutan. Oke, kita jumlahkan dulu ya. 150 ditambah 115 ditambah 285 dibagi, kita jumlahkan juga seluruh isi dari masing-masing botol. Ada 1500 ditambah 1000 ditambah 1900. Nah, ini kita kali dengan 100% untuk mencari persentasenya. Berarti kita tinggal operasikan 150 ditambah 115 ditambah 285 itu sama dengan 550. Kemudian 1500 ditambah 1000 itu 2500 tambah 1900 itu sama dengan 4500. 4400 ya. Oke, 4400 dikali 100%. Nah, ini hasilnya sama dengan 12,5 per 100 atau 12,5%. Berarti persentase penyusutan isi dari ketiga botol tersebut yang mana digabung menjadi satu dalam botol besar adalah 12,5%. Sorry, opsi yang A ya. Oke, untuk video kali ini terkait dengan subtes penalaran matematika cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.